Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan pagi ini. Nah pemirsa, memang ya cara memulai bisnis itu terlihat sangat sulit, apalagi bagi pemula. Bukan cuma sekedar modal saja, tetapi juga wawasan dan pengetahuan diperlukan nih agar bisnis kita tetap berjalan dengan lancar dan tetap bertahan. Nah pemirsa, tema kita hari ini yaitu usaha dan juga cita rasa. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Bang Okta Junaidi selaku pelaku usaha muda. Hai, selamat pagi Bang Okta. Selamat pagi juga Mbak Agnes. Gimana kabarnya Bang Okta? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Semangat pagi ya. Iya, harus semangat di pagi-pagi ini. Di pagi hari ini. Bang Okta nih dari Kaur tadi, jauh-jauh sini. Enggak, dari Kaur. Saya di Bengkulu, di kota Bengkulu. Kita produksinya di kota Bengkulu. Cuman saya memang asli orang Kaur gitu kan. Putra daerah lah saya bilang gitu. Aslinya dari Kaur ya, tapi emang merantau ke sini. Merantau sini karena kuliah di kota Bengkulu. Jadi sambil waktu ketika kuliah merintis usaha kerupuk kayak Kaur ini. Oke, berarti memang sembari kuliah waktu itu yang mulai merintis pertama kali? Iya, dari awal kuliah ketika semester berapa? Semester 6 sampai 7 kalau nggak salah kemarin itu merintis usaha kerupuk kayak Kaur ini. Jadi daripada pokoknya banyak lah aspek-aspek yang membuat saya pikir adanya inovasi ini gitu kan. Boleh dong Bang Okta diceritain awal mulanya kenapa sih bisa tertarik untuk mulai berbisnis ya? Ya awal mula berbisnis ini sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi gitu kan Mbak. Nah kalau saya melihat ketika zaman kuliah saya berpikirnya seperti ini. Kita biasanya ya anak-anak kuliah itu kan pasti menunggu kiriman dari orang tuanya gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita menciptakan sebagai mahasiswa ini tidak hanya menunggu dari orang tua, kita bisa untuk mendapatkan penghasilan ataupun tambahan dengan cara kita sendiri. Karena yang namanya mahasiswa pada saat itu kan berarti udah maha, hampir sekelas dengan Tuhan yang Maha Esa kan. Cuman ya masuk kok masih berharap ataupun masih menunggu kiriman dari orang tua. Sehingga saya berpikir harus ada nih strategi biar kita mendapat penghasilan juga. Waktu itu di tahun berapa Bang? Di tahun 2020 kalau nggak salah, 2019-2020 lah gitu. Karena udah lama selesai kuliahnya gitu kan Mbak. 2020 sampai sekarang berarti ya. Sampai sekarang. Waktu itu kenapa sih Bang tertariknya ke arah makanan bukan cuma produk-produk yang lainnya mungkin? Ya karena makanan saya pikirnya seperti ini. Hampir ya setiap hari bahkan setiap waktu bahkan setiap detik orang itu akan yang dicari itu si makanan terlebih dahulu. Walaupun dimanapun kondisi apapun pasti makanan, apalagi cewek gitu kan. Ketika lagi galau ataupun sedih biasanya pasti yang dicarinya makanan, ngemil gitu kan. Nah makanya saya pikir oke, kayaknya peluang yang bagus ini ya di bidang makanan ini sehingga setiap orang itu bisa untuk langsung menikmatinya gitu. Tapi waktu itu pertama kali di tahun 2020 ya Bang ya. Emang dari lingkupan Abang sendiri mungkin dari teman-teman memang sudah mulai berbisnis atau Abang itu termasuk orang yang pertama kali mungkin di kelas Abang? Ya di kelas ya, di kuliah ya. Kalau di kuliah kuliah kemarin itu ya banyak sih teman-teman yang udah punya usaha juga. Cuman ya namanya pas ketika kuliah kan belum terlalu difokuskan karena kita harus juga ada tuntunan untuk bisa mengerjakan tugas kuliah dan ya sampingannya dengan menjalankan usaha itu. Emangnya nggak kewalahan? Apalagi kan waktu itu kan masih hektik-hektiknya kuliah kan di semester itu ya kan, sembari berbisnis ya kan. Ya mau gimana sih Mbak, karena kita namanya dengan kondisi apapun ya kita harus beradaptasi dan harus bergerak maju terus. Karena kalau kita misalkan mengeluh ya bukan lagi mahasiswa ya, kalau kita bisa mengeluh kita harus terus bergerak, bagaimanapun caranya setiap hari itu harus ada perubahan, progres. Artinya kita harus gerak cepat nih, apa sih yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan gitu kan. Bergerak dan terus bergerak. Waktu itu perintis pertama kali memang sendiri, dari modal sendiri memang? Dari uang tabungan, uang jajan? Ya merintis sendiri pada saat itu kan. Saya juga kemarin itu kuliahnya di bidang pendidikan. Jadi saya ketika merintis usaha, saya harus mencari cara bagaimana ini ada modalnya. Sedangkan kita menunggu orang tua, ya orang tua juga, saya bukan dari orang-orang yang tergolong kaya ataupun dengan 7 keturunan. Saya juga dari orang anak tani. Jadi saya berpikir bagaimana supaya bisa ada modalnya. Akhirnya saya berpikir oke, saya harus mengajar les gitu kan, karena saya ada backgroundnya di bidang bahasa Inggris pada saat itu. Hasil dari saya ngajar itu saya tabungkan. Butuh berapa bulan sih untuk bisa mengumpulkannya, tetapi disitulah letak
nilai value-nya proses, bahwa proses itu sangat penting sekali. Ya kalau orang tuanya punya kaya mungkin dengan segepok selesai bisa bangun bisnis. Cuman dengan kita yang dari orang-orang biasa butuh proses, dan itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Karena kita ini perintis bukan pewaris kan. Benar. Makanya kita bertahap, walaupun bertahap ibaratnya tangga, tahap demi tahap kita lalui. Oke, sedikit demi sedikit kita mulai. Yang penting ada perubahan setiap harinya gitu Iya, ya. betul, Mbak. Memang aslinya dari prodi ini ya, bahasa Inggris ya? Iya, waktu bahasa itu? Inggris pada saat kuliah. Berarti memang waktu itu sembari menabung ya ketika Iya, sembari buka menabung, les Mbak. gitu ya. Sudah berpikir ke arah sana bisnis gitu ya. Iya, betul, Mbak. Karena ya kita ya karena bukan orang kaya ataupun yang keturunan kaya, kita harus berpikir harus banyak sumber pemasukan pada saat itu. Tidak hanya menunggu dari orang tadi kan kadang harus ada inovasi terus gitu kita lakukan. Berarti setelah memang bisnis ini berjalan dengan lancar ya di tahun 2020 sampai dengan sekarang, mungkin kan waktu itu masih kuliah ya, semester akhir mungkin ya. Iya. Berarti sudah nggak minta uang jajan lagi kepada orang Ya, tua ya kan? alhamdulillah enggak, Mbak. Jadi kita dari ketika sebelum berintis juga udah berpikir tidak lagi minta orang tua. Kalau nggak salah minta orang tua dari cuman awal kuliah gitu kan. Lepas dari itu sudah, karena udah dapat beasiswa, udah kita coba untuk berbisnis juga, ya kita mulai gitu kan. Anak kuliah zaman sekarang itu kan seperti nggak mungkin mindsetnya mungkin nggak sama seperti abang ya. Semua orang ya mungkin Iya, ya betul, mulai pengen berbisnis dari awal, dari mungkin sejak kuliah. Karena kebanyakan mahasiswa sekarang tuh setelah mungkin lulus kuliah barulah mencari kerja gitu Iya, kan. betul, Mbak. Jadi sebenarnya kalau abang sendiri mungkin ada nggak motivasi dari teman-teman juga waktu membuka bisnis gitu kan? Ya, apa ya? Yang dinamakan ketika kita kuliah itu faktor lingkungan juga mempengaruhi kan. Terus kita juga harus bergerak terus. Karena kenapa? Kalau kita hanya menunggu mahasiswa, ya ilmu ataupun pelajaran yang kita dapatkan hanya di ruang kelas saja gitu kan, Mbak. Nggak ada progresnya. Jadi kita harus cari apa sih yang kira-kira harus kita lakukan gitu kan, Mbak. Waktu itu berarti belum terpikir dong ya jenis semilan yang seperti apa waktu itu? Sebenarnya sudah sempat kepikiran pada saat itu. Karena kenapa? Saya kan berasal dari Kabupaten Kaur nih. Nah, ketika misalkan banyak teman-teman saya ini dari daerah, misalkan dari di luar provinsi juga, mereka datang nih ke daerah saya dari Kabupaten Kaur kan. Mereka pasti nanya seperti ini, apa sih Nita oleh-oleh sih ataupun khas yang dari Kabupaten Kaur atau Provinsi Bengkulu ini. Nah, sedangkan kita ini Provinsi Bengkulu terkenal dengan daerah maritim atau daerah kelautan, kemaritiman. Nah, pasti kita kalau di Kaur itu ya saya bilang gurita gitu kan. Saking banyaknya gurita itu dikeringkan. Ini kan sebenarnya ya, udah muncul lagi ada problem kan. Jadi ketika mereka datang ini, mereka ingin langsung mencicipi biasanya kan. Saya juga bingung kan. Saya kan kasihkan gurita basah pada saat itu. Berarti mereka bingung juga gimana sih cara makannya gurita basah. Gimana cara makannya, gimana cara ngolahnya gitu kan. Terus saya kasihkan lagi gurita kering. Bingung juga mereka. Karena kan mereka bukan dari daerah Kabupaten Kaur. Jadi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk memasaknya. Nah, ini saya pikir sebuah problem berarti kan. Nah, saking banyaknya tadi kan gurita yang didapatkan para nelayan ini tidak dimanfaatkan ataupun diolah menjadi sebuah produk. Akhirnya saya pikir, oke, kayaknya harus ada inovasi ataupun produk yang bisa dicicipi ataupun dinikmati secara langsung oleh orang ketika mereka berkunjung ataupun masyarakat itu sendiri. Nah, saya pikir apa ya kira-kira yang bagusnya? Tercetus pada saat itu saya pikir, gimana kalau kerupuk ya? Karena kerupuk ini rata-rata orang Indonesia ini suka ngemil. Bahkan berdasarkan riset, orang Indonesia ini sangat suka sekali ngemil, apalagi cewek ya kan. apalagi lagi galau kan biasanya dicari itu cemilan. Bahkan saat pada nonton drama Korea pasti yang dimakannya itu cemilan gitu yang dicari. Nah, ini salah satu peluang kayaknya saya bilang kan. Apalagi kita membantu nelayan. Nelayan ini mereka kan banyak dapat nih gurita. Saking banyaknya dapat gurita ini, khawatir gurita ini tidak ada yang mau beli. Makanya dikeringkan itu. Takutnya tidak habis terjual, iya, makanya habis dikeringkan. terjual, makanya dikeringkan. Sehingga kalau dikeringkan berarti kan dia bisa bertahan lama. Kalau basah ya dia ya harus masuk ke dalam freezer. Sedangkan mungkin saja tidak semua masyarakat itu punya freezer kan. Dan akhirnya menjadi sebuah problem. Dikeringkan dan saya melihat ini peluang ini. Oke, saya harus buat kayaknya kerupuk kayak Kaur ya. Belum kepikir sih namanya, masih pikir harus kerupuk gurita ini kan. Nah, mulai proses ya pasti ada beberapa kali percobaan dan gagal, tidak semulus yang kita bayangkan. Oke, mulai kerupuk nih langsung jadi kerupuknya seperti ini kan. Ya, saya mengalami percobaan atau selalu belajar bahkan 4-5 kalian untuk selalu proses. Bahkan sampai sekarang juga tetap berinovasi untuk bisa menemukan yang pas. Nah, sebelum kami juga launching ataupun produk kemarin, ya saya tester dulu nih kepada sanak keluarga ataupun teman-teman. Itu waktu pertama kali ya? Iya, pertama kali. Bahkan ya apa ya?
habis kayak modal itu kita untuk tester aja dulu. Karena pikirnya seperti ini kan ini makanan, berarti semua orang akan menikmati. Kita tidak melihat produknya, nanti biasanya orang akan melihat enak atau tidaknya kan. Makanya untuk menciptakan enak itu butuh proses, butuh berapa kali percobaan dan gagal nih. Dan untuk melangkah ke tahap kedua itu ya benar bilang kata orang-orang sukses itu kan, untuk bangkit itu tuh butuh effort yang luar biasa lagi. Apalagi kalau misalkan saya menyerah pada saat itu, mungkin nggak akan muncul produk kerupuk kita kaur ini. Saya gagal nih sekali. Gimana ya, apa sih yang membuat gagal ini dan tidak bisa ya? Coba lagi kedua kan, gagal lagi, dan ketiga, keempat gagal lagi. Nah, yang paling menariknya pada saat sebelum saya mencoba itu Mbak, saya kan gurita basah nih, harus digiling terlebih dahulu. Saking tidak percayanya orang Bengkulu pada saat itu, saya kan di kota Bengkulu pada saat itu, mereka tidak yakin dan percaya bahwasanya gurita itu bisa menjadi kerupuk dan bisa digiling. Mereka bilangnya seperti ini, kita penggilingan nih ke seluruh penggilingan yang ada di pasar, saya tidak menyebutkan pasarnya, di pasar di kota Bengkulu ini, mereka bilang seperti ini, apa bisa gurita digiling? Kan dagingnya alot ini. Saya pikir bisa Pak, walaupun pada saat itu saya juga belum pernah maksudnya melakukan penggilingan, tapi dengan saya yakin dan percaya diri bahwasanya kan belum dicoba bisa, ya, belum dicoba pasti bisa gitu kan. Daging sapi ataupun kerbau aja bisa gitu kan. Saya pikir bisa Pak kan, tapi dipotong-potong kecil terlebih dahulu, saya bilang kan. Sama jawaban mereka, kayaknya nggak bisa deh, coba cari yang lain aja gitu kan. Sampai pokoknya ditolak pada saat itu kan. Saya pikirnya gimana ya gitu kan. Kemana lagi saya cari, bahkan penggilingan yang paling terbesar lah yang di kota Bengkulu pada saat itu tidak mau, keliling karena belum pernah sebenarnya. Iya, belum pernah ada. Bahkan sebelum saya memunculkan kerupuk kayak kaur ini atau kerupuk gurita ini, saya searching di internet, itu belum ada orang yang membuka usaha ataupun produk dari kerupuk gurita. Biasanya kalau kerupuk udang, kerupuk ikan itu kan biasa kan. Kalau ini kerupuk dari gurita belum ada. Berarti Bang Okta ini termasuk orang yang salah satu pertama kali ya mencetuskan dan kerupuk dengan jenis ini ya, berarti ya. Iya betul Mbak. Oke, Bang Okta kita jeda dulu. Oke, siap. Masih banyak ceritanya nih ya. Nanti kita bahas betul, lagi siap. nih terkait dengan tema kita, yaitu usaha dan juga cita rasa. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.